warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak bosan-bosannya sahabat Matematika Channel kembali hadir di tengah-tengah Anda, siap menemani dan mendampingi Anda belajar matematika untuk menjadi hebat. Edisi kali ini sahabat Matematika Channel kembali akan berbagi untuk Anda dengan menyajikan episode kedua dari pembahasan volume bangun ruang sisi datar. Yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah volume prisma dan limas. Dengan harapan semoga apa yang kami sajikan dan kami bagikan ini bermanfaat buat Anda dan juga bagi yang lain. Bagi kami, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan untuk orang lain, kami berharap mudah-mudahan bernilai amal soleh. Maka dari itu, Anda bisa mendapatkan kesempatan beramal soleh dengan membagikan video ini untuk yang lain. Karena sesuatu yang mungkin kecil dan remeh buat kita bisa jadi dia adalah besar dan luar biasa bagi yang lain. Kita ikuti pembahasannya selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki pembahasan untuk edisi volume bangun ruang sisi datar yang meliputi prisma dan limas. Baik, kita lanjutkan volume prisma. Loh Pak, kok balok? Ya, ini kita tampilkan bangun balok. Kita ingat ketika kita belajar unsur-unsur prisma. Prisma itu jenisnya banyak, ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan seterusnya. Balok ini termasuk prisma juga, yaitu prisma segi 4. Di sini kita akan menurunkan rumus volume prisma segitiga dengan pendekatan volume balok. Untuk mendapatkan prisma segitiga dari balok ini harus saya belah menjadi dua. Balok sebagai media bantu yang dia berukuran P, L, dan T. Kita ingat volume balok yang sudah kita dapatkan sebelum ini, yaitu V sama dengan P dikali L dikali T. Ini adalah rumus volume balok. Tadi saya katakan bahwa saya akan menurunkan rumus volume prisma segitiga. Lah mana Pak prisma segitiganya? Santai saja. Kita siasati. Prisma balok ini kita belah menjadi dua bagian yang sama menurut diagonal sisi atas, nanti akan menghasilkan prisma segitiga. Nggak percaya? Coba perhatikan animasi ini. Ini saya punya pisau, iya saya belah, iya terbelah menjadi dua bagian. Iya luar biasa, pisaunya tajam sekali, bisa membelah prisma menjadi dua bagian yang sama dengan sempurna. Berapa hari itu ngasahnya ya. Baik, kembali fokus. Sekarang kita berurusan dengan prisma segitiga. Kita fokus pada salah satu prisma segitiga dari dua prisma segitiga ini. Kita fokus yang sudah ada ukuran P, L, dan T ini. Perhatikan. Prisma segitiga ini alasnya adalah segitiga siku-siku. Mengapa? Karena alas dari balok tadi adalah persegi panjang. Kalau persegi panjang dipotong menurut diagonalnya, maka akan menghasilkan dua buah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini ya, bukan di belakang. Jadi di sini hati-hati jangan berdasarkan kelihatannya yang siku-siku di sini Pak. Tidak berdasarkan kelihatannya. Tetapi ya kembali kepada siapa alasnya tadi, kemudian kita apakan. Tadi siku-siku di mana? Yaitu
Jadi matematika itu bukan berdasarkan asumsi ya, bukan berdasarkan anggapan, kira-kira, kayaknya, pantese, enggak. Baik. Alasnya adalah segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku adalah L dan P. Prisma ini, karena prisma segitiga ini adalah hasil dari belahan sebuah balok yang dibagi menjadi dua bagian yang sama, maka volume satu prisma segitiga ini sama dengan setengah dari volume balok, separuh dari volume balok. Sedangkan volume balok adalah P dikali L dikali T. Kalau setengah dari volume balok, maka setengah dikali P dikali L dikali T. Kemudian tanda kurung ini saya rubah. Ingat sifat asosiatif, saya boleh mengurung yang mana saja. Kurung siku ini untuk mengelompokkan, kemudian yang mengurung P kali L kali T, kurungnya saya gunakan untuk mengurung P kali L, P-nya sendirian. Sekarang kita fokus yang di dalam kurung siku, setengah dikali P dikali L. Kemudian kita bawa P dan L ke gambar. P dan L pada segitiga siku-siku. Bisa kita pandang P adalah sebagai alas segitiga siku-siku dan L sebagai tinggi segitiga siku-siku dikarenakan P dan L saling tegak lurus. Kita hapus salah satu prismanya biar tidak mengganggu. Alas prisma adalah segitiga siku-siku dengan P sebagai alasnya tadi dan L sebagai tinggi dari segitiga siku-siku. Maka setengah dikali P dikali L, kita ambilkan dari yang di dalam kurung siku ini, merupakan luas segitiga atau luas alas prisma. Sehingga volume prisma dapat dirumuskan sebagai luas alas dikali tinggi, atau kita singkat V. P sama dengan LA dikali T. Rumus ini tadi kita turunkan dari prisma segitiga dengan meminjam balok atau prisma segi empat. Sekalipun dia kita turunkan dari prisma segitiga, maka rumus volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi ini berlaku untuk semua jenis prisma. Hanya yang membedakan nanti adalah luas alasnya mengikuti bentuk alas atau bangun alas dari prisma masing-masing. Oke? Baik, kita coba ke soal. Prisma tegak diketahui alas segitiga sama sisi. Jika ukuran rusuk alas 12 cm dan tinggi prisma 15 cm, berapakah volumenya? Prisma alasnya segitiga sama sisi. Seperti yang saya katakan ketika membahas luas prisma, sudah saya sampaikan untuk bangun prisma ketika soalnya tidak disertai gambar, kita tidak perlu menggambar prisma secara utuh. Kita cukup menggambar alasnya prisma itu bangun apa. Termasuk ketika kita bekerja pada volume prisma juga demikian. Di sini tidak ada gambar prismanya, hanya diterangkan prismanya alasnya segitiga sama sisi. Yang
rusuk alasnya 12 cm dan rusuk tegaknya atau tinggi prisma 15 cm. Ditanyakan volumenya. Ya sudah, kita gambar. Dalam penyelesaian kita gambar segitiga sama sisi. Tetapi gambarnya kita lengkapi dengan garis tinggi yang dia memotong sisi di depannya tepat di tengah-tengah, sehingga sisi di depan garis tinggi ini adalah terbagi menjadi dua bagian yang sama. Kalau rusuk alas prisma tadi 12, artinya sisi segitiga sama sisi adalah 12 cm. Kalau sisi alas ini kita potong menjadi dua bagian yang sama, maka potongan sebelah kiri dan kanan masing-masing adalah 6 cm. Sedangkan untuk sisi miring tetap 12 cm dan T ini adalah sebagai tinggi dari segitiga alas prisma. Kita perlu menghitung T segitiga ini untuk bisa menghitung luas alas. Caranya, pandang salah satu segitiga dari dua segitiga ini. Kita ambil segitiga yang T612 merupakan segitiga siku-siku dengan sisi miring 12 cm, salah satu sisi siku-siku 6 cm, dan sisi siku-siku yang lain belum diketahui yaitu T. Berapa nilai T? Mau menggunakan teorema atau rumus Pitagoras boleh, mau menggunakan triple Pitagoras silakan. Dalam hal ini kita gunakan rumus Pitagoras, jadi bervariasi, kadang triple, kadang rumus, biar dua-duanya tergali kembali dari memori kalian. Ya, T kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 144 dikurangi 36. T kuadrat sama dengan 108. Berarti T sama dengan akar kuadrat dari 108. Akar 108 yang merupakan bilangan kuadrat sempurna terbesar adalah 36. Maka akar 108 kita nyatakan sebagai akar 36 dikali akar 3. Akar 36 adalah 6, akar 3 tetap. Sehingga T sama dengan 6 akar 3. Artinya apa? Tinggi segitiga alas prisma adalah 6 akar 3 cm. Nah, alas prisma yang berupa segitiga sudah punya tinggi. Kita bisa langsung hitung rumus volume prisma. Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berarti luas segitiga, kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi segitiga per 2 dikali tinggi prisma. Jadi yang T ini T prisma, yang ini T segitiga. Bedakan, jangan sampai nanti ya Anda bingung. Maka ini saya kurung untuk memperjelas bahwa yang saya kurung ini adalah merupakan rumus dari luas alas prisma yang bentuknya kebetulan segitiga. A-nya adalah 12, ini 6 tambah 6, ini 12 alasnya. Kemudian tingginya tadi 6 akar 3 per 2 dikali tinggi prisma 15. Hasilnya 12 dibagi 2 adalah 6, 6 dikali 6 akar 3 adalah 36 akar 3. 36 dikali 15 adalah 540 akar 3 tetap. Dengan demikian, volume prisma adalah 540 akar 3 cm3. Kita lanjutkan yang keempat, volume limas. Volume limas ini kita cari dengan menggunakan limas segi 4 melalui pendekatan kubus. Perhatikan gambar kubus ini. Kubus ini ditarik diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, dan DF, yang akibatnya terbentuk 6 buah limas yang titik puncaknya bersekutu atau bertemu di titik T. Yang pertama yaitu limas T, A, B, C, D. Yang kedua adalah limas T, E, F, G, H. Yang ketiga limas T, B, C, G, F.
Yang keempat, limas T, A, D, H, E. Yang kelima, limas T, E, F, B, A. Dan yang keenam, limas T, C, D, H, G. Keenam limas ukurannya adalah sama. Perhatikan, tinggi limas T, A, B, C, D adalah separuh dari rusuk CG. Ini yang harus diperhatikan. Kita ambil limas T, A, B, C, D biar kita lebih fokus mengamatinya. Alasnya berbentuk persegi, yang sisi perseginya adalah R. Kemudian tinggi limas adalah T, yang mana T tadi adalah setengah dari R, atau R sama dengan 2 kali T. Karena kubus ini ternyata terbagi menjadi 6 buah limas yang ukurannya sama, maka untuk menghitung volume 1 buah limas sama dengan 1/6 dari volume kubus. Sedangkan volume kubus kita sudah pelajari, yaitu V sama dengan R dikali R dikali R. Sehingga volume limas sama dengan 1/6 dikali dalam kurung R dikali R dikali R. Dengan sifat asosiatif, kurungnya saya rubah menjadi volume limas sama dengan 1/6 dikali R dikali dalam kurung R dikali R. Mengapa harus saya pindah kurung? Ada maksudnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa R, perhatikan gambar, adalah 2 kali dari tinggi limas, karena tinggi limas adalah setengah dari R. Maka kalau dibalik R adalah 2 kali T. Sedangkan yang di dalam kurung R dikali R, perhatikan ke sini, R dikali R merupakan luas persegi yang sekaligus sebagai alas dari limas. Maka rumus ini bisa kita nyatakan sebagai volume limas sama dengan 1/6 dikali 2T adalah menggantikan nilai R yang panjangnya 2 kali tinggi limas. Dikali dalam kurung luas alas adalah R kali R, yaitu luas persegi sebagai alas limas. 1/6 dikali 2T artinya 1/6 dikali 2 dikali T. 1/6 dikali 2 adalah 2/6. 2/6 bila disederhanakan menjadi sepertiga. Sehingga VL sama dengan sepertiga dikali T dikali dalam kurung luas alas. Atau VL sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Dengan menggunakan sifat komutatif, tinggi dikali luas alas kita balik menjadi luas alas dikali tinggi. Jadi rumus umum dari volume limas adalah volume limas sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, atau boleh juga kita singkat dengan volume limas sama dengan sepertiga dikali LA dikali T. Rumus ini sifatnya umum, berlaku untuk semua jenis limas dengan melakukan penyesuaian luas alas berdasarkan bentuk alas dari masing-masing limasnya. Baik, kita berikan contoh soal. Perhatikan gambar limas D
ABC. Gambar di samping segitiga ABC, siku-siku di C. Berarti alas limas ini merupakan segitiga siku-siku. CD tegak lurus AC dan BC. CD tegak lurus AC dan CD juga tegak lurus BC. Artinya apa? CD ini merupakan tinggi limas. Karena kalau ada sebuah garis yang tegak lurus dengan dua garis pada bidang, berarti garis itu tegak lurus dengan bidang. Dalam hal ini CD adalah tegak lurus dengan bidang ABC. Lebih detailnya untuk masalah ini Anda pelajari di SMA nanti. Kita hitung volume limas dari gambar dengan keterangan yang di sampingnya ini. Kita pasang ukuran rusuk alasnya AB 17 dan BC 12. 20 tidak kita tulis tidak mengapa karena kita akan melengkapi untuk ukuran rusuk alas yaitu segitiga ABC. Kita hitung dulu AC dengan Pitagoras. AC kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Karena segitiga ABC tadi sudah diterangkan siku-siku di C. Berarti AB adalah sisi miring, BC salah satu sisi siku-siku, dan AC yang akan kita cari juga sisi siku-siku. AC kuadrat sama dengan 289 dikurangi 144. AC kuadrat sama dengan 225. AC adalah akar dari 225 sama dengan 15. Nah, dengan demikian segitiga ABC sebagai alas limas sudah bisa kita hitung luasnya. Karena apa? Segitiga siku-siku itu alas dan tingginya adalah pasangan sisi siku-siku yang bisa langsung kita gunakan. Kalau kita menggunakan sisi miring ya harus menarik garis tinggi dari sudut C. Ya nanti panjang jadinya. Baik. Tinggi segitiga adalah 15 cm. Kita hitung volume prisma. Volume sepertiga kali luas alas dikali tinggi. Luas alas dalam hal ini alasnya segitiga siku-siku. Yang mana kita pandang sebagai alas yaitu AC 15 dan BC sebagai tinggi 12. Boleh dibalik alas dan tingginya. Sepertiga kali alas segitiga dikali tinggi segitiga per 2 dikali tinggi limas T yang belakang ini tinggi limas. Sebagaimana rumus volume prisma tadi. Kita substitusikan. Sepertiga dikali 12 dikali 15 per 2 dikali 20. 12 dikali 15 adalah 180. 3 dikali 2, 6. 20 tetap. 180 dibagi 6 adalah 30. 30 kali 20, 600. Jadi volume limas adalah 600 cm kubik. Selanjutnya untuk mengakhiri edisi ini silakan Anda kerjakan, ayo berlatih. Ada 4 soal yang bisa Anda baca sendiri atau Anda screenshot. Selanjutnya silakan Anda kerjakan sebagai tugas sekaligus untuk uji kemampuan diri Anda. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang volume, prisma, dan limas. Bagaimana menemukan rumusnya, dan kemudian juga kita berikan masing-masing satu contoh soal beserta pembahasannya. Untuk pembahasan soal-soal dengan variasi yang berbeda dan tentu dengan tingkat kesulitan yang lebih, insya Allah akan kita sajikan dalam edisi pembahasan soal-soal bangun ruang sisi datar. Silakan Anda ikuti. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.